Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainal hijab wa tadkhiluna bihima bin awsa'i bab wa tasqiyana biyadi syaribati adabul ku'usi min ahli syarab. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anakku, santriat Pondok Pesantren Khalifah Boarding School yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang amat luar biasa kepada kita semua, baik nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, hingga kita semua, baik manusia terkhususnya umat Islam, mendapatkan kenikmatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahlul baitnya, para ashabnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai kita, yaitu sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, di dalam pengajian kali ini, ta'lim kali ini, walaupun ini di detik-detik akhir di bulan Rajab kali ini, saya akan membahas tentang persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan walaupun hanya sebulan lagi untuk menghadapi tamu agung, tamu Allah yang paling agung, dan juga biasanya juga disebut Sayyidus Syuhur, yaitu Syahrul Ramadanul Karim, maka walaupun masih lama Ramadan, Ustaz masih lama Ramadannya, masih lama, nanti baru sebulan lagi bulan Ramadan itu. Iya, baru sebulan lagi di bulan menghadapi bulan Ramadan, tapi persiapan harus mulai dari sekarang. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempersiapkan bulan suci Ramadan paling maksimal itu 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelumnya itu mempersiapkan amalan-amalan mereka untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Minimal 6 bulan. Sahabat itu minimal 6 bulan. Kita boro-boro 6 bulan. Boro-boro 6 bulan, ya kan? Kadang di luar Ramadan, ya amalannya leha-leha, ngaji Quran jarang, salat sunnah jarang. Paling juga kalau lagi malas sholat dia, witir rakaat doang setelah Isya. Witir cuma rakaat doang. Tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling minimal untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu 6 bulan. Sahabat Nabi itu 6 bulan paling minimal. Emang ada maksimalnya? Ada. Maksimalnya setelah Ramadan, pas hari Lebaran, hari Idul Fitri, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngapain coba? Persiapan lagi
untuk menghadapi bulan Ramadan selanjutnya. Padahal itu baru bulan Syawal, baru beres Ramadan, persiapin lagi untuk menghadapi bulan Ramadan selanjutnya. Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad kok kalah. Maka dari itu di bulan Rajab, biasanya kalau di bulan Rajab itu di setiap pesantren atau apa, di setiap majelis ta'lim biasanya ada pengajian fikih Ramadan. Nanti kita bahas apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita harus persiapkan dari sekarang. Ya, masih lama Ramadannya Ustaz. Masih lama. Masih lama. Baru sebulan lagi kok. Jangan anggap enteng. Makanya kemarin laki-laki pas saya khutbah sini, ingat Ramadan syahruz zar'i, Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab adalah bulannya menanam amal saleh. Jadi di bulan Rajab seharusnya harus bercocok tanam apa? Amal soleh. Ya, cocok tanam. Apa saja yang harus kita tanam? Perbanyak ibadah kepada Allah. Salat wajibnya diperhatikan. Salat wajibnya diperhatikan dari sekarang. Ketika tren waktu adzan, perhatikan baik-baik. Biasanya ini bagi perempuan, saya pesan, cari laki-laki yang sering memperhatikan sholat. Aham lagi. Pilihlah laki-laki yang sering memperhatikan sholatnya, yang maksud adalah sholat 5 waktu. Kenapa harus pilih orang yang sering memperhatikan sholat? Yang pertama, cari laki-laki yang memperhatikan sholat 5 waktu. Yang kedua, carilah laki-laki tukang adzan. Ya, tukang adzan cari. Kenapa tukang adzan harus dicari? Karena orang yang memperhatikan sholat 5 waktu itu, jadi sholat 5 waktunya pun juga diperhatikan. Apalagi kamu yang diperhatikan. Ya gitu. Jadi artinya, kenapa harus cari laki-laki yang sering memperhatikan sholatnya? Sholat pun juga diperhatikan. Tukang adzan, biasanya kalau adzan itu yang diperhatiin apa? Waktu. Waktu apa yang diperhatikan? Waktu sholat. Ke waktu sholatnya yang diperhatikan, apalagi kamu yang diperhatikan. Serius. Jangan lihat laki-laki yang datang duluan. Cari laki-laki yang datang duluan ke rumah. Saya mau serius sama kamu. Saya mau serius sama kamu. Ibu, saya ini mau serius sama anak ibu. Kata ibunya, mungkin kalau ibunya polos, ya gak apa-apa. Tapi pada saat setelah nikah, saatnya itu kagak diperhatikan. Pas lagi hayal sholat pun juga masih main HP. Apalagi as-salatu khairum minan naum, masih ngorok. Masih ngorok. As-salatu khairum minan naum, masih ngorok. Padahal itu udah nikah. Sholatnya pun juga udah kagak diperhatikan, apalagi istri kagak diperhatikan. Makanya Kiai Haji Muhammad Mastura, pendiri Al-Masuriyah, Allah yarham, bilang kepada uyut saya, sholat itu adalah sumber kebahagiaan. Sholat itu adalah sumber kebahagiaan. Bahagia apa aja? Walaupun gak punya duit, tetap aja hatinya tenang. Sholat itu adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Umpamanya kalian, pas lagi tolak ilmu, udah mentok aja, gak ngerti-ngerti. Tapi sholatnya pun juga, sholatnya diperhatikan, udah aja tenang, enjoy aja. Nah, makanya di bulan Rajab
bulan Rajab adalah bulannya menanam amal soleh. Makanya dari sekarang saya bilang, sholat sunnah baik-baik. Yang paling penting, sholat 5 wajib itu perhatikan waktunya. Makanya saya minta musyrif, kalau di setiap pesantren ini musyrif nih, kalau udah adzan, udah bilang masbuk aja. Kenapa bilang masbuk? Karena ini didikan agar anak-anak ini selalu memperhatikan sholat. Kan apabila sholat diperhatikan, apapun urusannya akan diperhatikan oleh dia, termasuk memperhatikan istrinya dan keluarganya. Serius ini. Nah seperti itu. Makanya bilang musyrif gini, atau juga anak ke-9 atau ke-8 mau naik jadi ini untuk menjadi semacam OSIS atau apa gitu. Nah, mau jadi OSKA. Nah, itu bimbing anak baik-baik. Kalau ketika tren setengah jam lebih waktu sholat, udah gebrakin anak-anak untuk ke masjid. Gebrakin anak-anak. Nah gitu. Dan juga amal-amal sholat pun juga harus ditanamkan dari sekarang. Amal-amal sholat pun juga harus ditanamkan. Wa Sya'ban as-Saqi. Di bulan Sya'ban, bentar lagi bulan Sya'ban, itu tinggal nyiram. Di bulan Sya'ban itu tinggal nyiram amal sholat itu. Jadi agar di bulan Sya'ban itu adalah bulannya menanamkan keistiqomahan. Jadi di bulan Rajab itu menanamkan amal soleh, di bulan Sya'ban adalah menanamkan keistiqomahan. Jadi artinya continue, dawam. Kalau di bulan Rajab amal solehnya udah luar biasa, bulan Sya'ban pertahankan dan tingkatkan di bulan Sya'ban tersebut. Makalah nanti di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu adalah panennya amal soleh. Nah, jadi di bulan Ramadan itu adalah bulannya panen. Jadi di bulan Rajab bulannya apa? Menanam amal soleh. Yang kedua di bulan Sya'ban itu menyiram amal soleh. Dan di bulan Ramadan adalah memanen amal soleh. Jadi gitu. Maka dari itu saya memberikan tema apa sih yang harus kita siapkan untuk menghadapi tamu agung. Emang kita ngapain mau menghadapi bulan Ramadan padahal masih sebulan loh. Ya biarin, terserah gua. Ya terserah gua gitu. Makanya sini bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan, sebagai petunjuk, sebagai hudan linnas bagi manusia, dan juga menjelaskan mengenai petunjuk dan juga serta perbedaan antara yang benar atau juga yang batil. Jadi gini, di bulan Ramadan tersebut itu di situ ada amar, ada perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Makanya gini, lau ta'lamu ummati, ini Nabi bilang, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sekiranya umatku, yang dimaksud adalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku mengetahui fadail Ramadan, mengetahui keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar 1 tahun pun dijadikan bulan suci Ramadan. Jadi artinya kalau kita ingin tahu aja, ini Ramadan ini keutamaan gini, diturunkan Al-Quran, terus juga pahalanya berlipat ganda dan juga sebagainya, maka umat Nabi Muhammad akan berharap kayak kita selamanya menjadi Ramadan. Jadi tiap hari itu puasa atau apa mah? Puasa gitu. Karena apa? Karena tahu apa? Keutamaan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Nah, maka dari itu, nah gimana sih kita nyambut bulan Ramadan? Apa yang harus kita siapkan? Nah, yang pertama yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan
Yang pertama, i'dadul ilmi. I'dadul ilmi. Yang pertama yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah persiapkan ilmu pengetahuan. Jadi ketika datangnya bulan suci Ramadan, kita harus ada ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar menghadapi bulan Ramadan kita puasa menahan lapar dan haus doang. Cuma lapar dan haus doang. Kalau udah lapar dan haus udah ada maksiat lagi dan sebagainya. Kenapa harus kita persiapkan ilmu untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Agar ibadah yang kita laksanakan itu benar dan sah, maka terlebih dahulu harus kita mengetahui ilmunya. Emang kita ajarin apa aja sih? Emang kita harus cari ilmu tentang apa nih untuk menghadapi bulan Ramadan? Nah, laki-laki, ilmu apa yang kira-kira yang harus kita pelajari kali ini? Tiga apa? Quratul Uyun. Itu mah kitab kawin itu. Begitu kitab kawin itu Quratul Uyun. Ilmu yang kita cari itu, ilmu yang kita timba itu membahas apa nanti ke depannya? Lagi-lagi. Apa? Perempuan apa? Ilmu apa? Ilmu tentang saum. Jadi yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan itu persiapkan ilmu tentang saum. Makanya di situ ada fiqhus shaum. Mungkin yang kelas 2 diajar tentang puasa di bulan Ramadan. Itu pas semester 1. Sekarang udah bahas haji sama saya. Mengetahui syarat rukunnya dan juga hal-hal yang membatalkannya. Kita mengetahui apa itu, what is the meaning of saum. Apa itu saum? Ma makna saum? Apa syarat-syaratnya saum? Kita harus tahu itu. Jadi bukan hanya sekedar lapar haus doang. Lapar haus doang, lapar haus. Kau yang gendut garuk ini perut, krek gitu kan? Untuk menghadapi apa? Karena kita lagi puasa agak kuat dan sebagainya. Aduh ya Allah. Kalau tidak tahu syarat, kalau tidak tahu what is the meaning of saum, kalau tidak tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang disunahkan dalam berpuasa, kalau tidak tahu, maka berpotensi akan melaksanakan saum tersebut itu kata benar. Jadi artinya kalau kita tidak mempersiapkan ilmu tentang saum, maka berpotensi puasanya tidak akan benar. Makanya ulama bilang, barang siapa yang melakukan amal soleh tapi tanpa ilmu, itu tidak sah hukumnya. Walaupun melakukan amal soleh itu benar. Jadi umpamanya kita puasa, ini kita bahas, kita lagi puasa. Kita lagi puasa, atau juga kita melaksanakan sholat, tapi nggak ada ilmunya. Dia tuh sholat, dia tuh puasa, dia zakat, dia haji, tapi kagak punya ilmu. Kagak punya ilmu dia itu. Tapi sholatnya benar, tapi zakatnya benar. Sah kagak ibadahnya? Jawab, sah tidak? Tapi benar zakatnya, sah tidak? Kemudian dia itu puasa, ilmu kagak ada, nggak tahu apa kan puasa ini seperti apa, ngikut orang. Kalau kata Sunda apa? Turut mending. Kalau orang lain puasa, dia ngikut puasa, tapi nggak ada ilmu, sah kagak? Sah kagak?
tapi puasanya benar, sah kagak? Jadi artinya yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama, apa yang harus kita siapkan? Ilmu. Itu yang harus kita siapkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, nih hati-hati, warning dari Nabi. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi gak dapat apa-apa. Dia puasa, dia melakukan amal saleh, tapi gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, gak ada pahala. Cuma lapar dan dahaga doang, gitu aja. Nah, supaya puasanya mendapatkan pahala, dari sekarang kita siapkan ilmu pengetahuannya, ilmu tentang saum. Nanti saya usulkan ke pihak khalifah, ya, ke pihak pesantren, saya usulkan untuk agar anak-anak ini untuk membahas, untuk belajar tentang fikih saum. Jadi agar saumnya itu tidak sia-sia. Kalau puasa tanpa ilmu itu sia-sia, gak ada pahalanya. Capek-capek kita melaksanakan sholat, capek kita melaksanakan puasa, lapar, nahan haus, tapi gak ada pahalanya. Betul tidak? Itu. Dan juga kita harus tahu juga tentang adab tarawih, adab tidak puasa dan sebagainya sekali. Nah gitu. Jadi yang pertama harus yang kita siapkan apa? Persiapkan ilmu. Yang kedua, i'dadur ruhi. I'dadur ruhi. Apa itu i'dadur ruhi? Apa yang lu siapin untuk menghadapi bulan Ramadan? Emang lu nyiapin apa bulan Ramadan? Yang kedua, i'dadur ruhi. Apa itu i'dadur ruhi? Yaitu mempersiapkan mental, persiapkan apa? Spirit Ramadan. Maka di bulan Rajab ini, makanya Nabi sudah ngajarin doa ketika datang bulan Rajab, di bulan Rajab, ketika datang bulan Rajab, maka Nabi mengucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Rajab, kita persiapkan spirit Ramadan dari sekarang. Jadi kesemangatan Ramadan dari sekarang. Kalau bulan Ramadan kan semangat, amal soleh jalan, ini jalan, semua jalan. Itu pun kita jalan. Nah gitu. Jalan aja puasa. Ya umpamanya kalau mau kayak mau masuk ke sini sekolah, harus ada spirit dong. Semangat SM Khalifah itu kayak gimana? Harus tahu. Begitupun juga bulan Ramadan yang kita hadapi ke depan, kita harus persiapkan spiritnya. Jadi spirit Ramadan pun harus terasa dari sekarang. Makanya kalau tiap zuhur atau tiap sebelum nunggu imam, jangan ngobrol. Saya bilang jangan ngobrol. Terus baca itu doa. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasilna qasidana. Ayo bareng. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban sekali lagi, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasilna qasidana. Itu tanamkan spirit Ramadan ketika awal masuk bulan Rajab. Ketika awal masuk Rajab,
itu kita baca doa terus-terusan. Makanya kalau di Sukabumi tiap masuk Rojab pengajian ibu-ibu, walaupun yang baca soalnya nenek-nenek, Allahumma barik lana, sampai Romi dan semakin, walaupun udah nenek-nenek tapi spirit Ramadan itu udah muncul. Kalah sama anak kalah sama nenek-nenek kita masuk bulan Rajab nyantai aja loh kadang. Dan di dalam spirit pun juga tanamkan kecintaan kita, kerinduan kita terhadap Ramadan. Ya pokoknya nyandu aja terhadap Ramadan. Kita ini merindukan Ramadan, walaupun beda tempat, walaupun tidak di rumah, tapi kami ini candu terhadap Ramadan. Kita ini merindukan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan itu bulan pada saat diturunkannya Al-Quran. Walaupun kata anak-anak nih, walaupun saya ini posisinya di pesantren tanpa orang tua, walaupun hanya sama orang lain, mungkin dari Jawa, dari Makassar dan sebagainya, tapi tetap candu terhadap Ramadan. Ramadan tetap di sampingku. Itu spiritnya Ramadan kayak gitu. Tapi kalau jam sekarang anak muda beda. Aku menyukai seseorang walaupun beda alam. Walaupun beda tempat, tapi aku ini tetap candu padanya. Walaupun kamu itu jauh beda alam, aku tetap di sampingmu. Ketika dia itu dilamar orang, umpamanya sakitnya tuh di sinilah. Nah, gitu kalian pun juga bisa buat seperti itu. Buatlah buat Ramadan. Buatlah buat Ramadan. Ramadan ini rajanya bulan, datangnya cuma setahun sekali. Setahun sekali datang. Sensasi Ramadannya sangat luar biasa. Makanya di bulan Rajab nih dipunculin doanya, Allahumma barik lana fi Rajab, yang barusan tuh dipunculin. Kenapa dipunculin? Nabi menyuruh pertama karena agar kita di bulan Rajab ini spirit Ramadannya ada di dalam diri kita. Bukan hanya urusan cinta laki-laki sama perempuan. Apalagi anak SMP, itu bukan cinta beneran tapi cinta monyet. Cinta monyet. Dan juga nulis, kadang kalau lagi jatuh cinta aja nulis di buku pelajaran. Masya Allah. Bukan perempuan doang, laki-laki itu juga ada. Jadi bukan mengungkapkan perasaan itu, ungkapkan perasaan di dalam tulisan pelajaran. Aduh ya Allah, ada-ada aja dai. Nih bagi laki-laki siap mental. Nih kita alihkan isu dulu. Ketika mencintai seseorang, ke depannya, tapi bukan sekarang. Awas. Ya, kalau ini waduh. Wali, memang wali itu. Apa itu wali? Wajah liur. Nah kayak gitu.
Jadi yang kedua yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah i'dadul ruhi. Apa yang kedua? I'dadul ruhi. Yang pertama apa? Yang kedua? I'dadul ruhi. Oke. Jadi tanamkan ya dari sekarang ya nak ya, seperti Ramadan. Kalau urusan cinta monyet simpen dulu lah. Dan juga jangan ungkapkan di diari, udah aja pendem aja di hati. Itu aja. Ya nak ya, nak siap? Lagi siap? Oke. Persiapan yang ketiga, apa yang kita siapkan? Persiapkan i'dadul ibadah. I'dadul ibadah atau juga i'dadul amal saleh. Yang ketiga yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah persiapan amal soleh. Jadi pada saat bulan Rajab kali ini, di awal bulan Rajab ini atau juga nanti sebentar lagi bulan Syaban, persiapkan amal soleh dari sekarang. Jadi nanti di bulan Ramadan itu udah biasa melakukan amal soleh, jadi kagak kagetan. Minimal ada syariat puasa sunnah Rajab. Ada sebagian santrian yang telah melaksanakan puasa Rajab. Kenapa disyariatkan puasa Rajab? Karena gabut. Kenapa? Karena puasa Rajab tersebut seakan-akan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Agar nanti kita menghadapi bulan suci Ramadan itu udah terbiasa, udah kagak kaget lagi. Yang pertama biasa puasa, biasa. Karena kita udah terbiasa di pada bulan Rajab. Itu disiapkan oleh syariat Islam itu. Puasa sunnah Rajab ada puasa Senin Kamis ada, puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan ada. Kalau sekarang tengah bulan itu keluar berapa bulan itu biasanya. Nah seperti itu ya, yang nomor ya. Lagi nah gitu. Apa yang kita siapkan dalam selain puasa? Berbanyak sholat sunnah. Saya perhatikan, sholat sunnah harus diperbanyak. Witir tambah 11, asalnya setelah lagi 11 sunnah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada salah satu sholat sunnah yang ada di bulan Ramadan adalah sholatul tarawih. Sholatul tarawih. Sholat tarawih Ramadan belum habis bulan Ramadan. Makanya persiapkan dari sekarang. Sholat witir 11 rakaat. Sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tertelin. Perkuat sholat sunnah qobliyah ba'diyah, perkuat sholat witirnya, perkuat sholat tahajudnya, perkuat sholat duhanya dan sebagainya. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Nah, ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta la naqula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu akthar siyaman minhu bi Sya'ban. Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengira beliau itu tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengira bahwa beliau itu tidak berpuasa. Tidaklah kami melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh selama bulan Ramadan, dan tidaklah kami melihat beliau puasa lebih dari banyak selama bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah SAW melaksanakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh Rasulullah itu. Kita mah berborok puasa Sya'ban kagak, Senin Kamis kagak, puasa ini kagak. Nanti pas di awal ini udah, pas di hari pertama Ramadan, aduh lemes banget, ya Allah capek ini, lapar terus, keruk gitu.
itu. Perasaan ada hantu ya. Nah kayak gitu. Makanya bersama dari sekarang. Siapin sekarang, nah perempuan dan sebagainya, laki-laki kemudian siapin sekarang. Nah gitu ya, ya. Nah gitu. Dan yang terakhir, apa yang harus kita siapkan di bulan suci Ramadan? I'dadul kasabi. Apa itu i'dadul kasabi? Persiapan dari segi finansial. Persiapan dari segi finansial. Yang pertama i'dadul ilmi, yang kedua i'dadul ruhi, yang ketiga i'dadul amal salih atau juga i'dadul ibadah, yang keempat i'dadul kasabi. Yang keempat, persiapkan finansialnya atau juga harta-harta kalian siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kenapa harta ini harus kita siapkan? Agar di bulan Ramadan itu tidak perlu kerja. Jadi artinya di bulan Ramadan itu fokus hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi harta pun juga sekarang harus kita siapkan. Harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan harta tersebut. Untuk kebutuhan di bulan Ramadan, kadang-kadang pengen baju lebaran, terus juga pengen baju baru, pengen ini dan sebagainya. Persiapkan dari sekarang. Jadi ketika di bulan Ramadan gak usah kemana-mana. Jadi ketika di bulan Ramadan gak usah kemana-mana. Pokoknya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau ada uang di bulan Ramadan, tinggal beli kolak. Kan di bulan Ramadan ciri khas kita kan kolak, marjan, terus juga apa lagi? Nah, gorengan, es polpul, es buah, es jeruk, carulut, dan sebagainya pokoknya. Karena di bulan Ramadan itu banyak belian, gitu. Banyak belian itu. Kalau saat ini ya nggak pernah. Karena kan Ustaz-Ustaz ada yang dagang untuk persiapan buka puasa, ada yang dagang gorengan, ada yang dagang kolak dan sebagainya. Makanya sekarang siap uang. Nih dengerin, bersiapin hartanya sekarang, kumpulin uang, jangan boros. Persiapin harta sekarang. Nanti pas di bulan Ramadan ada hubungan tinggal keluar ces gitu dong. Terus yang rambutnya gondrong udah botakin aja sekalian. Biar Ramadan nggak perlu cukur lagi. Gitu ya dasarnya. Nah, itulah yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, baik dari laki-laki maupun perempuan. Lagi ada yang nanya? Kok sholawat? Sholawat itu kan sudah. Ini lagi. Jadi akunya candu terhadap sholawat itu. Jadi artinya kesimpulan tema kali ini bahwasanya yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu ada berapa? Laki ada berapa? Perempuan berapa? Laki satu apa? Perempuan kedua apa? Ketiga apanya laki? Yang keempat apa? Semangat bingit sih, mantep ya. Kalau anak-anak santri Khalifah ini semangat bener kalau belajar. Makanya luar biasa. Apalagi kalau lihat aku ini kelihatannya mempesona gitu. Candu lagi. Nah, kayak gitu dan makanya tanamkan cinta terhadap Ramadan.
tanamkan cinta plus buktinya gitu. Jangan kayak ibu-ibu jam sekarang. Kalau ibu-ibu sekarang nih persiapan Ramadan ini lihat besek. Terus kalau di bulan Ramadan lihat-lihat sinetronnya apa aja biar gak ketinggalan terawih. Mungkin lengan putus atau apa gitu dan sebagainya. Makanya kita sambut bulan Ramadan dengan senang hati. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bil dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang berbahagia, yang senang untuk menghadapi bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya atau mengharamkan jasadnya ke neraka. Jadi kita siapkan Ramadan, sambut Ramadan dengan baik. Nah, sambut Ramadan dengan baik. Sambut Ramadan dengan baik. Dengan senang hati. Bukan hanya senang saja. Yang empat itu praktekkan, amalkan dari sekarang. Mungkin muslim bisa inilah usulkan kalau di bulan Syaban udah bahas tentang puasa ngajinya itu, biar anak-anaknya itu benar-benar bisa lah tentang puasa tersebut, bukan hanya sekedar lapar dan haus. Karena tingkatan puasa itu terbagi tiga. Tingkatan puasa itu terbagi tiga. Yang pertama shaumul am. Shaumul am itu adalah puasanya umum. Jadi hanya lapar dan haus. Jadi lapar dan haus doang kita tahan. Tapi maksiat kagak ditahan. Kalau di bulan Ramadan ingin membuat lapar haus doang, tapi masih bisa ngungkapin cinta. Aduh, gak ada apa-apanya. Shaumul umum. Terus yang kedua yaitu shaumul khas. Yang kedua adalah puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Yaitu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan panca inderanya dari kemaksiatan. Jadi ini mata puasa, telinga puasa, hidung puasa, tangan puasa, semua puasa dari kata-kata cinta atau candu dan sebagainya. Yang ketiga adalah shaumul khas bil khas. Yang ketiga adalah puasanya khusus dan khusus lagi. Jadi bukan hanya lapar haus, bukan hanya saja panca indera, tapi juga hati itu juga ikut puasa. Gimana hatinya puasa? Hanya fokus bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan anak-anakku? Yang benar. Laki, ada yang nanya? Hah? Kok pas ngobrolnya asik banget ya? Ustaz muslim, tar instruksikan ke muslim lain, tanya apa hasil taklim kali ini. Tes. Biar ini, biar nanti kedepannya biar lebih disiplin lagi gitu. Gak banyak ini gitu kan. Udah umum Ustaz di kamar yang ini gitu kan, tanya tadi ngilangin apa Ustaz tadi gitu. Dan juga sekalian tanya tadi Isra Mi'raj ngilangin apa gitu. Cuma ngegaruk aja gitu kalau Isra Mi'raj, aduh. Nah gitu dong ya. Ya. Nah di sini sampai ada yang ditanyakan. Boleh lah. Ini kasihan nih kalau cewek-cewek kalau kagak diinin cemberut kan. Ternyata bukan hanya candu cinta doang, tapi candu tolak al-badru. Tolak al-badru alaina min ganiyatil wada wajaba syukru
شرفت المدينة مرحبا يا خيرنا طلع البدر علينا بثنيات الرحمة وجب شكر علينا ما دعا لله Alhamdulillah, kalian ini mau saja ke tolong Badru dong. Berarti itu ada tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri ini udah luar biasa. Tadi Rajaban, Isra Mi'raj. Sekarang minta tolong Badru. Itu ada tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sangat luar biasa. Kita ini betul-betul menanamkan kecintaan. Kita ini ditanamkan untuk cinta kepada Nabi. Dan juga mencintai sunnahnya dan sebagainya. Ini udah luar biasa bagus. Daripada yang lain hanya mencintai sesuatu tanpa ada manfaatnya. Sebagaimana banyak sekali mencintai sinetron seperti Layangan Putus. Itu sinetron yang isinya selingkuhan saja. Ada juga yang cinta sinetron Ikatan Cinta Mas A dan Mbak Andin. Itu isinya itu sok romantis doang, padahal mah romantis haram tuh. Iya. Romantis ya romantis, tapi bukan pada tempatnya. Ya serius. Dan juga banyak lah. Jadi artinya itu kalian ini sangat luar biasa. Cinta Nabi itu diutamakan daripada mencintai yang lainnya. Makanya ingat Nabi Muhammad SAW bilang, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka akan banyak menyebut namanya. Kalau kalian cinta terhadap Nabi, pasti ya Rasulullah, ya Habiballah, tala'al badr alaina min taniyatil wada' wa syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu cinta pada Nabi kalau benar. Kalau itu assalatu wassalamu alaik ya imam al-anbiya ya Rasulullah. Itu bagus. Umpamanya ada yang mencintai seseorang, umpamanya Markona, walaupun sampai sebelum tidur, Markona, aku di sampingmu. Padahal nggak ada. Sampai meriang, terjaga. Apa itu meriang? Merindukan kasih sayang. Karena mencintai sesuatu itu banyak nyebutnya, nyebut nama Markona. Wahai orang Pagar Ageng dari Tasikmalaya tuh dan sebagainya. Aku ini tetap di sampingmu, walaupun laki-laki lain banyak datang ke rumah. Makanya ada doa gini, ya Allah, jika emang dia itu jodoh aku, maka kuatkanlah antara dia dengan aku daripada laki-laki lain, walaupun ke rumahnya. Gitu hati yang lagi ya. Terima kasih.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.